Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muqtada wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda, amma ba'd. Yang saya hormati para asatiz dan ustazat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya nggak sebutin namanya satu persatu, insya Allah nggak mengurangi rasa mahabbah dan cinta saya kepada beliau sekalian. Saya udah bilang sama Ustaz Mufri, sama Ustaz Danafi, mohon izin saya agak sedikit lambat. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ini ada pimpinan pesantren Al-Abror, alhamdulillah beliau dari Jawa Tempat masih bisa hadir di tengah-tengah kita. Bapak dan ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidup ini memang perlu harus diatur sedemikian rupa sampai ketika kita setelah berbaiat, dari menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Sarif itu betul adanya. Jadi semua ini diatur hidup kita oleh sebuah tatanan dan aturan agar Allah ridho kepada kita. Bagaimana kemudian kita mau melaksanakan ibadah salat sebagaimana kita sama-sama pahami dari kaidah usuliyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Kalau toharoh kita nggak bagus, maka wudhu kita nggak sah. Kalau wudhu kita kemudian nggak sah, maka sholat juga nggak sah. Begitulah rangkaiannya. Oleh karenanya, saya berharap mudah-mudahan dengan sering kita hadir ke tempat ini, kita baca kitabnya, ada dasar buat kita sekalian untuk sama-sama kita memahami bagaimana kemudian kita melaksanakan ibadah sholat itu dengan baik, wudhu dengan baik. Sekalipun barangkali secara umum yang kita bahas karena menyangkut masalah al-azkar, zikir, tentang zikir kita. Nah, karenanya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin satu ketika nanti kita buka kitab yang mungkin agak seperti biasa kita belajar Ibtidaiyah Sanawiyah dulu, Safinatun Najah. Nanti insya Allah kita bahas ya Ustaz Muri ya, bagaimana cara taharohnya kita, bagaimana cara wudunya kita. Nanti kalau masalah adab kita belajar itu nanti ada yang paling rendah ta'limul muta'alim. Buat anak-anak kita nggak apa-apa juga, karena yang namanya ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, sampai dari semenjak buayan sampai kita meninggal dunia. Atau bahasa yang secara intelek lebih jauh, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Cuma jauh-jauh amat ke Cina gitu ya, cukup aja di kukusan gitu Pak Dedi ya, cukup di sini kita belajar. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Rasul Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, ini urusannya terkait masalah ibadah. Jadi ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qallat. Kata Rasul, kerjain aja tapi istiqomah, enggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja gitu ya. Seandainya di jalanan lagi ojol Pak Rudi gitu ya, punya duit 100 perak, rutin tiap hari 100 perak itu jadi 1 miliar, jadi 1 triliun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan istiqomahnya, bukan karena uangnya. Kalau uang nggak seberapa, tapi yang justru Allah Subhanahu wa taala menilai buat kita adalah karena memang istiqomahnya. Kalau kita istiqomah sekecil apapun perbuatan kita, cuma 50 perak tuh kita kasih di jalanan di mana-mana, Allah jaga kita. Kan salah satu di mana Allah akan menjaga kita daful bala itu karena sebab kita rajin, cuma 10 perak, 50 perak, 100 perak yang uang nggak berharga itu kasih pada mereka. Rutin, tapi rutin, sehari sekali nggak apa-apa, cuma 100 perak, apalagi pakai 100 ribu kali gitu ya. Ya cukup segitu aja, gak usah banyak-banyak, kita kasih terus. Insya Allah hidup kita dijaga oleh Allah, rezeki kita ditambah oleh Allah, umur kita menjadi panjang. Sedekah, karena ada yang jagain. Gimana gak ada yang jagain? Di samping surat Al-Tariq Allah sudah sampaikan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, ditafsirkan oleh ulama yang namanya Al-Hafid itu malaikat yang sengaja dijaga, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala buat jagain kita. Di samping itu Bapak dan Ibu sekalian, ternyata memang dengan sedikit kita berikan cara istiqomah, gak usah gede-gede Pak, gak usah mikir yang besar-besar, udah sedikit aja. Kayak macam begini kita taklim, tapi istiqomah terus saja, bukan karena sebab ilmunya kita dapat, tapi lebih kepada silaturahim. Kata Rasul mengatakan begini, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Orang yang gemar datang, niatin aja pertama buat silaturahim.
Itu pertama. Istiqomah terus jangan pernah berhenti. Kata Allah dibukain pintu rezeki. Kemudian yang kedua dipanjangkan umur oleh Allah. Itu dijamin itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin gak kita? Pasti kita yakin karena yang ngomong siapa? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Saya datang ke rumah RW, Pak RW. Lagi hari apa saya terlambat kan nggak kondangan. Niat saya mau silaturahim, mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya. Malah dipulangin duit saya. Niat saya silaturahim, ya Allah, saya nggak boleh putuskan. Orang kalau udah undang saya datang. Saya datang buat beliau. Becek ya. Bukan main, becek itu. Mandore ya. Kita datangin pagi-pagi subuh, habis kuliah subuh datang cukup. Saya bilang, mah datang, wajib kalau kita diundang kita datang. Kita datengin ke sono, niatnya silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang dijadikan, saya nggak berharap apa yang kemudian Rasul sampaikan ke kita, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi athari falyasil rahimah, nyambung silaturahim, dikasih bener. Padahal kita nggak berharap bahwa kita minta. Saya kan nggak berharap, saya mau kondangan ke beliau gitu ya. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi makin kuat di antara kita kan gitu. Malah pulang dibekali. Allahu Akbar tuh Pak, yang namanya min haitsula ke Haji Bahari gitu ya. Min haitsula ya kasih. Udah niatin aja silaturahim, panjang umur, apalagi datang ke majelis taklim. Insyaallah Allah panjangkan umur kita. Allah berikan rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah buat kita sekalian. Dan insyaallah mudah-mudahan keberkahan akan jatuh kepada kita sekalian. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Insyaallah Fatihah kita ini menjadi jalan. Allah pelihara kita, Allah jaga kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan kepada kita, dan insya Allah tetangga-tetangga kita semua disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang sakit hari ini Allah angkat penyakitnya, yang susah hidupnya karena ekonomi, insya Allah Allah berikan limpahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ ذرياتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهم إنك على كل شيء قدير رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله.